Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Siapa sangka? Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Ada sebuah rumah di pinggir hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anaknya yang masih kecil. Suatu hari anak itu ada di halaman rumah untuk bermain. Tiba-tiba datang seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian anak kecil tadi. Sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak itu ketakutan, dia menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Dan rusa itu dengan anak yang tergantung di tanduknya lari ke dalam hutan. Segera sang ibu keluar dari rumah dan melihat apa yang terjadi. Bagaimana anaknya sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Ibu itu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa itu masuk ke dalam hutan. Namun sesampainya di dalam hutan, dia melihat anaknya yang dibawa oleh rusa itu sudah berada di atas rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Ibu itu begitu bahagia karena anaknya tidak celaka. Ia menggendong anaknya, dan setelah beberapa waktu mereka kembali ke rumah yang mereka tinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar sehingga porak-poranda hampir rata dengan tanah. Ibu itu mulai berpikir, jika aku masih di dalam rumah dan tidak mengejar anakku, apa yang akan terjadi dengan diriku? Jika anakku tidak dibawa lari oleh rusa itu, aku tidak akan meninggalkan rumahku. Jadi dipikir-pikir, rusa itulah yang telah menyelamatkan kami. Lalu ia ingat peristiwa beberapa tahun sebelumnya. Bagaimana ia menyelamatkan seekor anak rusa dari incaran pemburu. Ia menutupi anak rusa itu dengan bermacam-macam kain, memeluknya agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Baru ketika para pemburu itu sudah pergi, ibu itu melepaskan anak rusa tadi ke dalam hutan. Rupanya, rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang ia telah selamatkan beberapa tahun lalu. Seakan-akan anak rusa itu berusaha untuk menyampaikan, mengungkapkan terima kasih kepada sang ibu yang telah menyelamatkannya dahulu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu itu dari hantaman pohon tumbang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 12 ayat 14 dicatat demikian. Setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Ketika kita melakukan kebaikan, tentu sepatutnya kita lakukan tanpa pamrih, bukan karena berharap pihak lain akan membalas kebaikan kita. Namun percayalah, perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia.
Dia menjadi berkat bukan hanya bagi pihak yang kepadanya perbuatan baik itu kita tujukan, namun juga bagi diri kita sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin, tanpa kita harapkan, tanpa kita sangka-sangka, pihak yang pernah mengalami kebaikan kita dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, tetaplah berbuat kebaikan kepada siapapun. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami gagal melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kami. Berilah kami kekuatan dan hikmat agar mau terus mempraktikkan kebaikan bagi siapapun. Tuhan, tolonglah kami. Kami kembali berdoa, memohonkan belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan bagi setiap anggota dan simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan sakit penyakit, ada yang punya masalah karena urusan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang memikul beban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang sedang diliputi awan hitam karena duka cita, seperti juga yang sedang dihadapi oleh keluarga almarhum Ibu Damayanti. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami berdoa bagi gerejamu di dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam rangka keikutsertaan dalam mengerjakan misi Allah. Khususnya kami berdoa untuk persiapan masa raya Paskah yang akan segera kami jelang. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, khususnya untuk penyelenggaraan pemilu serentak yang sudah semakin dekat yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari mendatang. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi makin mewujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Bila tiba saatnya sebentar kami akan beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kiranya kami dari mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan semangat yang terbarui untuk makin memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.